Oke, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, apa kabar semuanya? Baik, alhamdulillah. Semoga baik-baik aja. Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Oke teman-teman, meskipun sedang pandemi kayak gini, kita kuliah udah lama ya, nggak tatap muka di kelas, udah lama kita nggak ketemu gitu kan ya. Tapi jangan sampai menurunkan semangat kita untuk tetap belajar, karena belajar itu kewajiban kita. Di sini juga aku buat video ini untuk memenuhi tugas kuliah. Tapi sebelum itu, izin aku perkenalkan terlebih dahulu ya. Jadi nama aku itu Muhammad Kamil Fadilah, bisa dipanggil Mukamil, bisa dipanggil Kamil juga. NIM aku itu 1183070116. Jurusan Manajemen Keuangan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Kampus UIN Sunan Gunung Jati Bandung, yang beralamat di Jalan Ahmad Nasution. Nah teman-teman semuanya, sebelum itu saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Gena yang telah membimbing kita dan sampai di tugas UAS terakhir ini. Mohon maaf bila ada kekurangan ya Ibu dalam video ini. Di sini saya akan menjelaskan tentang tata cara. Jadi gimana sih lembaga keuangan bank itu untuk meminimalisir risiko yang akan datang. Nah, jadi yang namanya risiko itu kan pasti selalu ada ya, entah itu di setiap pekerjaan kita, di setiap aktivitas kita, di setiap apa-apa yang kita lakukan itu pasti ada risiko. Tapi kita harus bisa mempertimbangkan resiko itu yang akan datang, dan kita itu harus punya action. Nih resiko kayak gini, action kita tuh harus gimana biar meminimalisir, biar nggak rugi terlalu besar. Meskipun rugi, tapi kan ruginya bisa terlalu besar jika kita sudah ada persiapan dari awal. Nah sekarang sebelum berlanjut ke pembahasan selanjutnya, kan ini berhubung mata kuliah manajemen risiko ya. Jadi aku akan sedikit menjelaskan manajemen risiko itu apa. Jadi manajemen risiko itu adalah proses untuk mengelola atau mengontrol ketidakpastian yang berkaitan dengan risiko. Nah jadi kalau di bank syariah itu, jadi ada saatnya perbankan dihadapkan dengan berbagai risiko yang semakin kompleks, sehingga perbankan diharuskan meningkatkan penerapan manajemen risiko untuk meminimalisir risiko yang terjadi seperti krisis perbankan. Dalam pengelolaan risiko strategik, jadi bank harus mengidentifikasi analisis risiko yang membutuhkan banyak sumber daya yang berisiko tinggi, dan juga harus memantau dan mengendalikan pengembangan implementasi strategik secara berkala. Dalam pengelolaan risiko reputasi, bank juga harus mencatat setiap kejadian yang terkait dengan risiko reputasi, seperti jumlah potensi kerugian misalnya gitu kan ya, atau risiko-risiko yang lainnya yang diakibatkan oleh kejadian itu sendiri. Penerapan manajemen risiko untuk meminimalisirnya atau tata caranya itu, jadi perbankan itu harus didukung dengan cara pengelolaannya, di mana hal tersebut dapat dilakukan. Yang pertama itu ada yang namanya identifikasi. Nah, identifikasi ini maksudnya adalah pengelolaan manajemen risiko dengan cara identifikasi dapat dilakukan untuk menganalisis segala sumber risiko dari produk dan aktivitas bank, serta memastikan bahwa risiko tersebut telah melalui proses manajemen risiko yang layak sebelum diterapkan secara luas. Nah, yang kedua ada yang namanya pengukuran. Jadi pengelolaan manajemen risiko dengan cara pengukuran itu wajib dilakukan secara berkala, baik untuk produk, portofolio maupun seluruh aktivitas bisnis yang ada di bank itu sendiri. Nah, yang ketiga itu ada yang namanya pemantauan. Pemantauan ini apa maksudnya? Pengelolaan manajemen risiko dengan cara pemantauan itu dapat dilakukan dengan menyiapkan satu sistem backup dan prosedur yang efektif untuk mencegah terjadinya gangguan kayak gini. Yang keempat ada yang namanya pengendalian. Jadi pengelolaan manajemen risiko dengan cara proses pengendalian risiko
yang memadai harus diterapkan oleh setiap bank untuk mengurangi potensi kerugian seperti penerbitan garansi, keamanan aset, dan kredit derivatif. Nah, selain keempat tersebut yang tadi saya sebutkan, ada juga yang namanya restrukturisasi atau penjadwalan ulang. Nah, ini maksudnya apa? Jadi ini adalah upaya untuk menyelamatkan kredit yang dilakukan oleh bank terhadap debitur yang menunjukkan itikat baik untuk kerjasama dan usahanya masih berjalan serta mempunyai prospek yang baik, sehingga debitur dapat memenuhi kewajibannya. Restrukturisasi kredit dilakukan dengan perpanjangan jangka waktu dan penurunan suku bunga. Nah, jadi dari kesemua yang tadi saya sebutkan itu, jadi kalau setiap lembaga, khususnya bank ini, jika manajemen risikonya diterapkan dengan baik, itu akan sangat berpengaruh. Jadi penerapan manajemen risiko itu bermanfaat bagi bank untuk memudahkan penilaian terhadap kemungkinan kerugian yang akan dihadapi oleh bank. Tapi masih ada aja kan ya, masih terdapat beberapa hambatan dalam penerapan manajemen risiko itu. Kebanyakan hambatannya itu adalah sumber daya manusia yang terlibat dalam pemantauan penerapan manajemen risiko masih relatif kurang siap. Nah gitu, sehingga proses pengawasan internal yang ada di bank belum sesuai dengan pedoman penerapan manajemen risiko yang ada di perbankan gitu. Terus hambatannya juga ada juga nih yang kayak gini. Proses identifikasi yang dilakukan terhadap calon nasabah yang mengajukan kredit tidak dijalankan sesuai dengan peraturannya. Suka ada aja yang kayak gitu ya, jadi pihak bank atau karyawannya gitu. Suka ada yang kayak gitu. Jadi banyak yang kurang siap kalau menerapkan seperti itu. Nah, mungkin penjelasan saya cukup sekian ya. Semoga ada manfaatnya. Baiknya untuk khususnya untuk saya pribadi dan umumnya untuk kita semua yang melihat video ini, semoga bermanfaat. Terima kasih pada Ibu Gina Sakinah. Semoga sehat selalu. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.